Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan Kak Martono di channel Tutor Matika. Di video kali ini kita akan membahas materi limit trigonometri. Nah, limit trigonometri ini adalah materi kelas 12 SMA ya, materi peminatan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mudah mengerjakan limit trigonometri? Nah, apa yang harus kita pelajari sebelumnya, apa yang harus kita hafal ini. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu dan kita hafal dulu rumus-rumus dasarnya. Kemudian rumus-rumus trigonometri ya yang di kelas 11. Kemudian tipe-tipe soalnya nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, sekarang kita akan ke rumus-rumus dasar ya. Rumus-rumus dasar limit trigonometri apa saja? Nah, yang pertama ini ya, limit sin x per x atau dibalik limit x per sin x. Nanti x mendekati 0, hasilnya sama dengan 1 ya, hasilnya 1. Nah, ini yang menjadi dasarnya nih. Kemudian nah ini gimana kalau koefisien x-nya bukan 1? Kalau tadi 1 ya, sekarang koefisien x-nya a di sini ya sama b. Nah, kalau limit sin ax per bx x mendekati 0 atau dibalik juga nih, sinnya di bawah, limit ax per sin bx x mendekati 0, maka hasilnya kita tinggal melihat koefisiennya. Lihat koefisiennya a, yang atasnya a, bawahnya atau penyebutnya b. Nah, hasilnya tinggal a per b. Oke, selanjutnya, nah ini ya, ada limit sin a kali x min k per b kali x min k x mendekati k. Nah, di sini bukan x lagi ya, tapi x min k. Prinsipnya sama, kita tinggal melihat koefisiennya ya, koefisien atau pengalinya yang di depan ini a, di bawahnya b, atau dibalik juga, sinnya yang di bawah ya. Nah, tetap kita tinggal melihat koefisiennya a per b, hasilnya a per b. Nah, ini harus kita ingat dulu ya, kita pahami ya, dan kita hafal kalau bisa ya. Gampang kok diingatnya ya. Nah, yang sekarang limit, nah ini tangan x sekarang ya. Tadi sin, sekarang tangan. Pada dasarnya sama saja cara rumus dasarnya. Limit tan x per x x mendekati 0, atau kita balik limit x per tan x x mendekati 0, hasilnya juga 1 ya. Kemudian selanjutnya sama kayak tadi, kalau koefisiennya bukan 1 tapi di sini ax per bx ya. Limit tan ax per bx, atau kita balik limit ax per tan bx, hasilnya a per b. Tinggal lihat atas, koefisien atas sama koefisien x yang di bawah, a per b. Nah, yang ketiga sama kayak tadi ya, kalau unsurnya sekarang bukan x saja tapi x min k ya. Tinggal kita lihat koefisiennya atau pengalinya a sama b ya. Hasilnya nanti a per b. Nah, ini dasar-dasarnya yang harus kita ingat dulu untuk mengerjakan nanti limit-limit trigonometri ya. Oke, selanjutnya sekarang kita ke rumus-rumus trigonometri ya. Nah, rumus-rumus trigonometri yang sering digunakan nanti yang pertama, nah ini ada identitas trigonometri. Nah, masih ingat gak identitas trigonometri yang mana? Ya. Nah, yang ini ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ya. Kalau kita ubah menjadi ini sin kuadrat A, maka sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, nanti di soal limit ini yang sering muncul ya, 1 min cos kuadrat A. Kalau muncul ini maka kita ubah menjadi sin kuadrat A. Nah, ini ya. Oke, kita kasih bintang dulu. Ini yang perlu diingat ya. Kemudian sudut rangkap ya. Sudut rangkap yang mana sudut rangkap? Kayak ini misalnya cos 2A. Nah, ini namanya sudut rangkap 2A, A tambah A karena sudutnya sama. Nah, ini juga sering dipakai di soal-soal limit trigonometri ya.
Dimana rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A ya. Jadi kalau yang masih lupa silakan buka lagi materi kelas 11 ya. Kemudian nah, ini kita kasih bintang dulu ya, karena ini juga akan dipakai juga nanti untuk mengubah cos 2A ya. Nah, dari rumus ini kita kembangkan lagi, nanti kita hubungkan dengan identitas, nanti maka kita peroleh cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ya. Kemudian, nah, nanti di soal yang sering muncul itu 1 min cos 2A yang ini ya. Kalau muncul ini kita ubah ke sini ya, 2 sin kuadrat A. Oke. Nah, kita kasih bintang. Ini yang perlu kita ingat, kita pahami ya. Oke, selanjutnya, nah ini rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, yang mana sih rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus? Nah, ini contohnya. Yang sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A min B. Nah, cara mengingatnya perhatikan di sini, cara menghafalnya ya. Kalau sin tambah sin itu sin dulu baru cos, 2 sin cos ya. 2 sin cos. Kemudian yang pertama sudutnya kita tambah bagi 2 ya, dikali setengah. Yang kedua sudutnya kita kurang dibagi 2 juga ya, atau dikali setengah. Ini ada 4 ya, rumusnya seperti ini ada 4. Nah, cuman kalau kita hafal kayak gini ini kesulitan kita nanti ya. Nah, cara memudahkan sekarang kita pakai inisialnya saja ya. Kita pakai huruf depannya S tambah S misalkan gitu ya. Nah, contohnya nih. Nah, kalau ini kan sin tambah sin A tambah sin B kita singkat S tambah S, hasilnya 2 SC ya. Sin tambah sin sama dengan 2 sin cos. Kemudian selanjutnya nanti kalau muncul sin min sin, maka kita ubah menjadi 2 cos sin. Kita balik, tadi 2 sin cos, sekarang 2 cos sin. Nah, terus cos tambah cos, hasilnya 2 cos cos ya. Kemudian cos min 2 sin sin. Nah, ini lihat polanya ya. Gampang kok dihafal ya. Nah, untuk sudutnya sama semua. Sudut yang pertama kita tambah, kita kali setengah. Yang kedua kita kurang, kita kali setengah ya. Nah, ini juga yang perlu kita hafal ya untuk mengerjakan limit trigonometri. Kita kasih bintang ya. Artinya ini nanti yang penting ya. Oke. Nah, kalau kita sudah pahami rumus-rumus ini, nah kemudian kita hafalkan, maka kita coba soal-soalnya sekarang ya. Kita coba soal-soalnya. Nah, tipe-tipe soalnya kayak gimana? Yang pertama, nah, misalkan seperti ini ya. Limit X mendekati 0 dari 3 sin 2X per 6X. Nah, ini sangat sederhana ya, sangat mendasar sekali soal ini. Nah, caranya, nah, ingat rumus yang ini ya, yang tadi kita tinggal melihat koefisien X yang di pembilang sama yang di penyebut ya, A per B. Nah, ini supaya memudahkan kita pasangkan, yang kita pasangkan sin 2X dengan 6X. Nah, oke, kita pisah seperti ini. Kalau limit 3, kalau dia koefisiennya tinggal kita tulis ulang ya hasilnya. Nah, 3 tinggal ditulis saja. Kemudian limit dari sin 2X per 6X, nah, berarti dikali, nah ini ya, 2 per 6. 2 per 6, 3 kali 2 per 6 ya hasilnya 1 ya. 3 kali 2, 6 dibagi 6, 1. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kayak gimana? Nah, ini ya. Limit 4X kali tan 3X per sin kuadrat 2X. X mendekati 0 ya. Ini kelihatan susah ya, tapi kalau udah seperti ini perkalian semua ya, maka gampang kita selesaikan ya. Tinggal yang kuadrat kita pisah dulu, kita pecah jadi perkalian ya. Sin kali sin. Nah, oke ya, bisa dilihat seperti ini. Jadi limit 4X kali tan 3X, yang sin kuadratnya kita pecah jadi sin 2X kali sin 2X, supaya gampang kita pasangkan ya. Oke, sekarang yang kita pasangkan yang mana? Nah, perhatikan ya. Berarti yang 4X dengan sin 2X, yang tan 3X dengan sin 2X. Nah,
tinggal kita keluarkan hasilnya satu persatu. Yang sin limit 4x per sin 2x, ya hasilnya lihat koefisiennya 4 per 2. Yang ini jadi 3 per 2. Tuh, gampang kan? Nah, gampang ya. Hasilnya ya, berapa hasilnya? 3 ya. Ini 4, kita coret aja. 2 kali 2 kan 4. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. Oke. Jadi tinggal kita pasangkan satu persatu ya, untuk mendapatkan bentuk yang ini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Soal tipe yang ketiga. Nah, limit 2x kali sin 2x min 6 per x kuadrat min x min 6. Nah, di sini muncul fungsi kuadrat ya. Dan di sini juga unsurnya nggak cuman x ya, tapi ada pengurangnya min 6. Nah, pasti kalian ingat rumus yang sudah kita pelajari di awal tadi. Nah, bentuk yang ini ya. Limit sin A kali X min K per B kali X min K. X mendekati K ya. Nah, perhatikan di sini X-nya nggak mendekati 0 lagi, tapi X mendekati K, supaya nanti hasilnya di sini 0 per 0 ya. Oke. Selanjutnya gimana? Nah, perhatikan di sini. Untuk 2x min 6 bisa kita sederhanakan, 2-nya kita keluarkan ya. Jadi 2 dalam kurung x min 3 per, nah yang fungsi kuadratnya kita faktorkan ya. Faktornya x plus 2 x min 3, x mendekati 3. Nah, selanjutnya kita cari pasangannya sekarang ini. Yang kira-kira yang mana nih yang kita pasangkan? Kelihatan yang unsurnya sama, yang ada x min 3, nih ada x min 3. Oke. Nah, untuk memudahkan kita renggangkan dulu jaraknya ya. Nah, ini 2x kali sin 2 kali x min 3 per x plus 2 kali x min 3. Ini yang kita pasangkan. Nah, oke. Nah, yang ini kan kalau disubstitusi 3 itu nggak menyebabkan 0 per 0 ya. Caranya langsung kita substitusi saja ke x-nya ya. X mendekati 3 ya. Berarti 2 kali 3 per 3 tambah 2 untuk yang ini. Nah, untuk yang ini. Kemudian yang ini kan ada limitnya ya, sesuai rumus ini. Berarti tinggal kita lihat koefisien atas berapa? 2, yang bawah 1 ya. Berarti 2 ya, hasilnya 2. Oke, tinggal kita lanjutkan, kita kalikan. 2 kali 3 6 kali 2 12 per bawahnya 5. Selesai. Gampang kan? Nah, ini tipe soal yang ketiga. Kita lanjut sekarang yang keempat. Nah, kalau kita lihat cirinya di mana nih? Nah, karakteristik soal ini di mana? Ya, pasti di sini ya. 1 min cos kuadrat 3x. Nah, kita harus fokus di sini dulu sekarang ya. Oke, bentuknya berarti yang mana nih? Nah, yang sudah kita pelajari tadi ini ya. Kalau muncul 1 min cos kuadrat A, nah, ini kan 1 min cos kuadrat 3x, A-nya 3x berarti ya. Kita ubah menjadi sin kuadrat A. Kita ubah menjadi sin kuadrat A ya. Oke, berarti jadinya apa nih? Oh ya, nanti ini kalau dibalik misalkan ya, tadi kan 1 min cos kuadrat A, kalau cos kuadrat A min 1, nah satunya sekarang di belakang ya. Maka tinggal kita minkan saja di sini. Tadi sin plus yang tadi plus sin kuadrat A, sekarang kita kalau dibalik jadi min sin kuadrat A. Oke. Nah, berarti kita pakai yang ini ya. Jadinya limit 1 min cos kuadrat 3x-nya kita ubah menjadi sin kuadrat 3x ya. 3x-nya tetap ya, tetap 3x. Karena di sini lihat polanya A ya, tetap A. Bawahnya juga tetap ya, karena sudah perkalian. Oke, seperti yang contoh sebelumnya, kalau kuadrat kita pecah jadi perkalian biar gampang kita pasangkan ya. Nah, jadi sin 3x kali sin 3x. Oke, tinggal kita pasangkan saja. Yang atasnya sudah 2 fungsi, yang bawahnya juga 2 fungsi. Tinggal kita pasangkan. Nah, berarti yang sin 3x dengan 2x, yang sin 3x dengan sin 2x. Hasilnya ini juga sama ya.
mau sin per sin atau sin per tangan atau tan per tan, itu tinggal kita lihat koefisien dari variabelnya ya. Berarti dari yang ini hasilnya berapa? 3/2 ya. 3/2 dikali berapa ini? 3/2 juga ya. Nah, berarti hasilnya adalah 9/4. Nah, oke, ini tipe soal yang keempat. Jangan lupa bentuknya yang identitas ya. 1 min cos kuadrat A diubah menjadi sin kuadrat A. Oke. Kita lanjut. Tipe soal yang kelima. Ciri khasnya soal ini yang mana? Yang atas atau yang bawahnya nih? Kita lihat pasti yang bawah nih ya. 1 min cos 8x. Rumus yang sudah kita pelajari tadi ya. Berarti pakai bentuk yang ini. Ya, kalau muncul 1 min cos 2a ya, 1 min cos 2a bukan kuadrat ya. Sekarang kok 1 min cos 2a. Kalau tadi yang 1 min cos kuadrat a. Maka kita ubah menjadi 2 sin kuadrat a. Perhatikan di sini 2a, di sini menjadi setengahnya a gitu ya, 1a. Kemudian kalau dibalik, nah, cos 2a min 1. Tadi 1 min cos 2a, sekarang cos 2a min 1. Maka tinggal kita minkan yang tadi ya, jadi min 2 sin kuadrat a. Oke, paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, maka yang ini kita ubah menjadi fokus ke yang bawah ya. Yang atasnya tetap x kali tan 2x. Yang bawahnya 1 min cos 8x kita ubah menjadi ini 2 sin kuadrat a. Berarti 2 sin kuadrat tadi 8x, di sini setengahnya berarti 4x ya. Oke. Selanjutnya langkahnya sama kayak sebelumnya. Kalau kuadrat kita pecah lagi menjadi perkalian. Nah, yang atas tetap x kali tan 2x, bawahnya 2 sin 4x kali sin 4x. Oke. Kita pasangkan lagi. Nah, kalau 2 yang di bawah koefisien ya, atasnya nggak ada, ya udah tinggal berarti kita anggap 1 ya. Kemudian kita pasangkan ini, berarti x dengan sin 4x, tan 2x dengan sin 4x. Oke. Berarti nanti hasilnya dari ini 1/2. Kalau yang ini sin x per sin 4x, jadi 1/4 ya, koefisiennya 1, yang pembilang, yang penyebutnya 4/4. Kalau yang ini tan 2x per sin 4x, tinggal lihat 2 sama 4, 2/4 ya. Oke, hasilnya, nah ini kita cari dulu 2-nya, menjadi 1/16. Oke, sangat mudah ya. Yang penting kalian ingat tipe ini nih, bentuk yang ini ya, harus dihafal ya. Oke, lanjut tipe yang ke-6. Nah, muncul sekarang cos 5x min cos 3x per 3x kuadrat. Ya, ciri khasnya di sini. Bentuk dari apa? Nah, yang kita pelajari tadi sebelumnya. Ya. Yang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ini bentuknya cos min cos ya. Kalau kita perhatikan cos min cos di mana nih? Ini sin tambah sin, sin min sin, cos plus cos, cos min cos. Berarti yang ini ya, bentuk yang keempat. Maka kalau kita ubah menjadi min 2 sin sin ya. Oke, kita ubah. Ini kita ubah dulu, fokus ke yang atas ya, pembilangnya. Nah, sekarang kita akan mengubah cos 5x min cos 3x ini ya. Kita ubah sesuai rumus ini jadi min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Nah, terus yang sudutnya, yang ini variabelnya kita apakan? 5x sama 3x. Pertama kita tambah bagi 2, nah, 5x tambah 3x, 8x bagi 2. Kemudian sin, yang kedua dikurang 5x dikurang 3x bagi 2 ya. Kita sederhanakan, maka menjadi ini ya. Min 2 sin 4x kali sin x. Kita masukkan di sini. Nah, sehingga menjadi limit min 2 sin 4x kali sin x per 3x kuadrat. Nah, kemudian kita yang kuadrat kita pecah dulu ya biar gampang. Oke, yang 3x kuadratnya jadi 3 kali x kali x ya. Oke, kemudian yang kita pasangkan yang mana nih? Nah, ini ada koefisiennya, ada min 2 sama 3, itu yang kita pasangkan. Ya limitnya ya min 2/3 gitu ya, tinggal ditulis ulang.
Kemudian yang sin 4x dengan x, sin x dengan x. Oke. Maka hasilnya yang ini min 2 per 3, yang ini sin 4x per x, 4 dengan 1, berarti 4. Sin x per x sesuai rumus dasarnya ya 1 ya. Jadi dikali 1. Hasilnya adalah min 8 per 3. Nah, itu beberapa tipe soal dalam limit trigonometri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan dalam menjawab soal-soal limit trigonometri. Oke, setelah itu kalian bisa coba ini ya, latihan soalnya. Nah, ini ada 4 sesuai dengan tipe-tipe soal yang tadi. Silakan dikerjakan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas variasi dari soal-soal limit trigonometri. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.